Coba pikirkan ini. Manusia sering merasa yang enak itu nikmat, yang nyaman itu nikmat, yang sesuai keinginan itu nikmat. Tanpa sadar, ukuran ini terus dipakai dalam melihat hidup. Padahal kalau dipikir lebih dalam, apakah semua yang terasa enak benar-benar membawa ke arah yang benar? Atau justru banyak yang terasa enak tapi diam-diam menjauhkan? Lalu muncul pertanyaan, kalau itu benar nikmat, kenapa tidak semua yang terasa nikmat membuat hidup lebih selaras dengan kebenaran? Di titik ini, Al-Quran membongkar cara yang benar melihat nikmat. Nikmat tidak diukur dari rasa, tetapi dari arah yang dihasilkan. Bisa jadi selama ini, yang kita yakini sebagai nikmat tidak benar-benar membawa kita ke arah hidup yang Allah kehendaki. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Kata sirat selalu tunggal, menunjukkan kebenaran itu satu jalan lurus. Sementara selainnya banyak jalan menyimpang. Lalu siapa yang berada di jalan itu? Mereka yang diberi nikmat. Kata an'amta bermakna kelembutan dan kelapangan. Sementara alaihim menunjukkan nikmat itu datang dari atas, bukan dari diri manusia. Artinya, nikmat bukan sekadar hasil usaha, tapi kondisi yang Allah berlakukan pada kehidupan. Masalahnya manusia mengukur nikmat dari rasa. Padahal dalam Quran, nikmat diukur dari arah. Apakah nikmat menempatkan manusia tetap di syirot atau tidak? Nikmat ada yang membimbing, membuat sadar, terarah, meski terasa berat. Ada yang melalaikan, terasa enak, tapi menjauhkan tanpa disadari. Maka ukur ulang, bukan ini enak atau tidak, tapi ini membawa saya kemana? Yang membuat lebih sadar, lebih lurus, itulah nikmat. Yang membuat lalai dan kehilangan arah, meski terasa enak, itu bukan. Kesalahan membaca nikmat inilah yang membuat manusia keluar dari syirot, lalu jatuh ke dua kondisi. Maghdub, dimurkai Allah, dan dolin, tidak tahu, lalu tersesat dari jalan Allah. Maghdub adalah mereka yang sudah tahu kebenaran, tapi tetap melanggar, sehingga berada dalam konsekuensi murkanya Allah. Sedangkan dolin adalah mereka yang tersesat karena tidak memahami arah. Dolin atau kesesatan bukan selalu berarti jahat. Seringkali justru merasa benar, merasa sudah di jalan yang tepat, tapi sebenarnya melenceng. Inilah kesesatan yang paling halus. Contoh sederhana, mengikuti sesuatu karena tren, menganggap benar karena banyak yang melakukan, merasa aman karena tidak pernah ada yang mempertanyakan, ini bisa masuk wilayah dolin. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah saya selama ini mengejar sekedar rasa nikmat atau mengejar nikmat ke arah yang benar? Apa saja dalam hidup saya yang terasa nikmat, tapi sebenarnya menjauhkan? Dan apa yang terasa berat, tapi justru meluruskan hidup saya? Mari kita renungkan.